Jadi keterangan jurnal kertas kerja yang pertama, eliminasi income from S, dividen S, mengembalikan saldo investment ke awal. Itu yang akan kita lakukan untuk jurnal kertas kerja yang pertama. Eliminasi income, dividen, mengembalikan saldo investment ke awal. Perhatikan jurnalnya baik-baik. Pertama kali yang kita buat adalah melihat T account. Income from S kita tadi saldonya di mana? Nah, kalau income from S kita saldonya ada di kredit, tujuan dari kertas kerja itu supaya nanti income from S-nya itu harus dihapuskan. Sehingga, ini kan saldonya 25.200-nya sebelah kredit. Kalau mau dihapuskan, berarti dipindah di sebelah debit. Jadi, jurnal yang pertama, income from S, 25.200-nya debit. Kemudian yang harus dihapuskan lagi berikutnya adalah dividen. Dividen itu sifatnya mengurangi modal. Sehingga dividen itu saldo normalnya debit. Nah, tujuan dari eliminasi, dividen yang debit itu harus dihapuskan. Sehingga dividennya kita pindah di sebelah kredit. Dividennya dapat dari mana? Dividen tadi kita harus ingat cerita soalnya. Tahun pertama tadi, dividennya 20.000. Kemudian kepemilikan kita hanya 90%, sehingga dividennya adalah 18.000 ya. 20.000 kali 90%, 18.000. Seperti ini. Satu hal lagi yang dilakukan di jurnal yang pertama, mengembalikan saldo investment ke saldo awal. Investment in S kita tadi berubah saldonya 7.200 debit. Kita harus mengcancel perubahan ini. Sehingga 7.200 debit akan kita cancel menjadi, jadi tadi kan ini 7.200-nya debit, akan kita cancel jadi 7.200 kredit. Ini adalah jurnal kertas kerja yang pertama. Kalau kalian melakukannya dengan sukses ya, ini akan balance dengan sendirinya. Total kredit dan total debitnya itu akan imbang sendirinya. Bu Feli, saya Ya, mau silakan tanya. Sof. Ada apa? Kenapa Untuk tahun 2021? 2021 Kelas, income kelas kerjanya itu dibalik. Kalau saya kan tadi dari income. Coba kerja bareng-bareng sama saya sekarang dari investment. Oh gitu. Investment tadi dapat dari mana? Dari yang tahun 2021 55.800. Nah, ini kan 55.800-nya kredit. Kita Iya. harus meng-cancel. Berarti 55.800-nya pindah di sebelah debit. Kita berikan nama di sebelah debitnya berarti investment insult. Berapa tadi? 55.800. Oke. Kemudian dividen. Saya tadi dapat dari mana dividen? Lihat soal. Dividen yang dibagi berapa tahun 2021? Sebentar. Ya. Oh, 10.000. 10.000. Ingat 10.000 itu punya semua orang. Kita hanya punya berapa? 90%. 90%. Sehingga dividen itu selalu kredit ya teman-teman. Kenapa? Karena dia itu saldo normalnya itu debit. Karena dia saldo normalnya debit, maka selalu eliminasinya di kredit. Kreditnya berapa? 10.000. Kemudian kalikan dengan 90%. Oke. Kemudian selanjutnya, kalau sudah, satu akun lagi yang terakhir apa Flavia? Income from salt. Tuh. Nah, income from S sebenarnya ya, ini sudah bisa langsung kita isikan. Iya. Kalau mau balance kan tinggal begini aja ya Flavia ya. Iya. Tapi sebenarnya income from salt itu saldonya harus berasal dari T account. Berapa di T account-nya?
46.800. Nah, ini kan debit. Tujuan Iya. kita eliminasi supaya jadi 0, maka income from salt-nya dipindah di kredit. Nah, yang kayak tadi saya bilang, kalau kalian kerjanya teliti, ini pasti balance dengan sendirinya. Ini hasilnya pasti 55.800 juga. Bagus, Clavia. Gitu caranya. Oke. Nah, itu jurnal kertas kerja yang pertama. Total ada 5 ya. Ini 1 dari 5. Ada pertanyaan kah? Masih belum ada pertanyaan? Kita ke jurnal kertas kerja yang berikutnya ya kalau begitu ya. Saya hari ini mau ke jurnal kertas kerja yang ini dulu. Jadi sebenarnya nggak urut itu nggak apa-apa. Walaupun kalian kerja transaksi ini juga, ini nggak harus urut itu nggak apa-apa. Tapi yang jelas beli duluan baru yang lain-lain ya. Kemudian kalau kertas kerja juga begitu. Ini nggak urut nggak apa-apa karena semuanya tanggal 31 Desember. Saya akan menunjukkan ke kalian sekarang yang tadi ada di PowerPoint itu. Nah, ini loh jurnalnya. Dapat dari mana sih ceritanya? Sebenarnya dapat dari sini. Yang pertama keterangannya eliminasi saldo equity investment in S, mencatat unamortized excess, dan NCI. Jadi kita punya 2 tugas di jurnal yang kedua. Yang dieliminasi itu saldo ekuitas dan investasi, yang dicatat saldo unamortized excess dan NCI. Mari kita praktekkan. Jurnalnya mirip yang sudah tadi kalian temukan di PowerPoint. Kalau kalian mengamati yang saya tunjukkan tadi di PowerPoint itu sebenarnya jurnal yang ini. Jurnal yang kedua itu ada 5 akun. Tenang saja, untuk jurnal yang kedua ini, akunnya nggak bakal pindah tempat. Akunnya selalu debit kreditnya 5 ini. Jadi entah tahun pertama, entah tahun kedua, pokoknya selalu akunnya 5 ini. Kita pahami satu-satu ya. Yang pertama adalah kita akan mengeliminasi saldo ekuitas. Nah, saldo ekuitas, ingat, ekuitas tadi kan ada 2. Common stock sama return earning. Common stock, return earning, itu saldo normalnya ekuitas itu kredit. Sehingga kalau kita mau eliminasi, kita pindah di sebelah debit. Nah ini contohnya. Kita pindah di sebelah debit. Temukan, return earning salt, common stock salt itu dari soal. Ini harus senilai saldo awal 2020. Jadi saldo awal tahun 2020 dapat dari soal ya. 1 Januari atau awal 2020 dikatakan di sini common stock-nya 200.000 dan return earning-nya 50.000. Jadi diisikan common stock-nya 200, kemudian return earning-nya 50. Semua itu berasal dari soal. Kemudian kita ada akun unamortized excess. Nah, di akun unamortized excess ini ya, ambil dari tabel yang sudah kita buat tadi pakai analisa EVO-BV. Kita kan sudah buat di sini. Unamortized excess 2020 totalnya adalah 150.000. Saya ambilkan dari sana, 150.000. Jadi ini lihat tabel EVO-BV. Oke. Terus yang harus dieliminasi adalah saldo investment. Sehingga investment itu kan letaknya aset, harusnya debit. Karena eliminasi itu menghapus, maka investmentnya pindah di sebelah kredit. Terus kalau kalian amati tadi, jurnal sebelumnya itu kan tujuannya ya, investmentnya itu dikembalikan ke awal. 7.200-nya tadi itu di cancel. Sehingga sekarang investmentnya nilainya 360.000 lagi. Nah, 360 itu akan kita eliminasi. Sehingga 360 ini yang awalnya debit akan kita hapuskan di kredit seperti ini. Tujuannya adalah eliminasi, menghapuskan. Terus yang terakhir adalah NCI, non-controlling interest.
Rumusnya mirip yang tadi. Kalian tebak dulu. Kalau ini paper membeli saltnya 90%, maka NCI-nya berapa persen? Itu harus dijawab dulu. 10. 10. Masih ingat tadi rumusnya non-controlling interest itu adalah 10% kali implied value. Siapa bisa bantu saya temukan non-controlling interest-nya di soal kita ini? 10% kali implied. Nah, implied tadi apa? Gitu aja. 40.000. Yang lain selain Sofia gantian punya rumus implied tadi. 360.000 kali dibagi kepemilikan ya. Ya. 10% kali cost-nya 360.000 dibagi 90%. Coba kita lihat. 10% ya di 40.000 kali 400 itu. Kan 40.000 ya ketemunya kalau pakai rumus. Coba Vera lihat. Ini debit sama kreditnya akan imbang. Bener nggak? Kalau kurangnya itu 40.000. Tuh, cocok. Benar. Jadi Ya. itulah cara mencari non-controlling interest. Siap. Terus lanjut. Kita akan mengisi yang tahun kedua. Kalau ini kalian jawab bareng-bareng ya. Siapa yang masih ingat ini? Dulu waktu belajar intermediate, kalau waktu dari awal ini gampang. Kalau saya butuh return earning common stock awal 2020, di soalnya sudah ada. 1 Januari 2020-nya berapa sudah ada. Nah, kalau tahun 2021, di soalnya nggak ada. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan saldo return earning tahun 2021? Saldo return earning dikurang dividen ditambah gain atau dikurang loss. Hampir benar, kurang dikit, Sof. Kurang dikit aja, Sof. Kurang tepat dikit. Jadi rumusnya return earning sudah hampir benar, kurang dikit aja, Sof, yang kamu kasih tahu ke saya. Jadi gini, return earning betul ya. Kalau dari soal itu sudah ada, gampang. Dari soal itu awal tahun 2020. Tapi kalau awal 2021 nggak ada di soal. Kita harus punya logika sendiri seperti ini. Saldo awal 2021 itu akan sama dengan saldo akhir tahun 2020. Benar ya? Saldo awal 2021 akan sama dengan saldo akhir 2020. Nah, saldo akhir 2020 berarti kalian harus bisa menghitung saldo return earning akhir 2020 ya mirip yang seperti dibilang Sofia, tapi kurang tepat sedikit aja. Sudah tahu, Sof? Kurang tepatnya di mana? Saldo return earning akhir itu akan sama dengan return earning awal ditambah apa dikurang apa. Jadi rumus modalnya perusahaan korporasi atau PT itu yang kalian download juga loh sebagai tugas kemarin ada itu. Apa saldonya return earning laba ditahan itu apa yang bisa mempengaruhi? Ditambah apa? Dikurangi apa? Kalau jenis perusahaannya adalah korporasi ya atau PT. Yang bisa menambah bukan gain loss, Sof. Ini adalah apa, Vero? Itu apa ya? Kalau kalian punyanya perusahaan perseorangan ya, ingat nggak zaman dulu waktu belajar semester 1, 2, kalau perusahaannya cuma punyanya satu orang ya, modal akan bertambah jika ada investasi, berkurang kalau ada prive, nah kan gitu dulu. Tapi kalau ini PT nggak bisa. Yang disebutkan Sofia tadi betul, berkurangnya kalau ada pembagian dividen, tapi bertambahnya bukan itu, Sof. Bertambahnya adalah gara-gara belum tahu. Masih belum tahu? Tambahan modal disetor? Nggak ada. Jadi kalau di PT itu nggak ada istilah itu. Laba bersih. Net income. Ya, laba bersih. Betul. Laba bersih. Jadi return earning itu bisa bertambah gara-gara net income, berkurang gara-gara dividen. Terus, karena kita sedang menghitung punya tahun 2020, yang kalian butuhkan adalah datanya awal 2020, ditambah net income 2020, dikurangi pembagian dividen tahun 2020. Mari kita masukkan, jawab bersama-sama. Berapa return earning awal 2020? Berapa return earning awal 2020? 50.000. Betul sekali. Lihat tadi itu loh. Awal 2020 kan 50.000. Bagus. Kemudian, siapa bisa sebutkan? Net income 2020 berapa? Lihat soal. Net income 2020.
Sudah ketemu? Berapakah itu? 60. Bagus sekali, 60. Dividen 2020 berapa? 20. 20. Jadi modal awal 50 bertambah gara-gara net income 60 berkurang gara-gara bagi dividen 20. Kita hitung bersama. 50 tambah 60 kurangi 20. Oke, sudah ketemu? Common stock sebelum kita sampai nanti di chapter yang akhir-akhir selalu diasumsikan tetap. Sehingga kalau tahun lalunya 200 ya sudah ngikut aja 200 ya untuk common stock. Jadi common stock itu dianggap selalu sama ya, nggak ada penambahan lagi. Unamortized excess, apakah satu kelas masih ingat? Unamortized excess itu lihat tabel FOBV ya. Sebutkan bareng-bareng dong. Berapa unamortized excess tapi tahun depannya sekarang, 2021, berapa itu? 118. Bagus sekali, 118. Nanti Excel-nya kalian lihat ya. Ini kan nggak saya hapus dari mana selnya. Ini kelihatan ya. Jadi unamortized excess untuk tahun depannya benar, 118.000. Oke. Masih ingat lagi nggak? Investment in S tadi dari mana? Saldo awal 2021 itu tahu dari mana ya? Tadi kan saldo awal 2020. Sekarang ganti tahun, saldo awal 2021. Ambil di mana tadi? Investment in salt supaya kita bisa dapetin saldo awal tahun. Lihat apa ya? Lihat apa yo? Di account di atas. Bagus sekali. Lihat di account di atas. Sebutkan berapakah itu? 311.400. Loh, itu akhir. Kalau 311.400 itu akhir. 367.200, Bu. 367.200. Kalian ingat nggak ceritanya? Dia itu sudah sampai akhir. Terus disuruh cancel lagi tadi, kembali ke awal. Nah, sekarang saldo awalnya itu dihapus, dinolkan. Makanya 367.200-nya dikreditkan. Kalau saya mau balance kan saja ya tentu gampang ya. Tinggal debit kurangi kredit, kurangnya berapa. Tapi kalau saya mau cara sebenarnya, siapa yang bisa hitung? Non-controlling interest menggunakan rumus sebenarnya. Gimana caranya? Siapa yang mau menghitung? Siapa yang mau dapat plus? Feral tadi mungkin. Tadi kan kamu yang saya panggil Feral. Supaya jadi komplit plusnya kamu harus bisa jawab Feral. Non-controlling interest itu dapat dari yang kamu lakukan tadi Laura. Gimana Feral? Atau yang lain gimana? Silakan. Non-controlling interest itu dapat dari non-controlling interest 10% kali implied value. 10% kali implied. Tapi nilai implied itu kan bisa berubah untuk tahun depannya. Coba. Nilai impliednya itu 367.200 dibagi 90%. 367.200 itu. Jadi kalau tadi kan 360 ya. Investasinya bergerak betul. Jadi 367.200 kemudian dibagi dengan kepemilikannya 90%. Kita coba, Vin. 10% kali 367.200 dibagi dengan 90%. Wow, tepat plus buat Kelvin ya, Uri. Jadi 4800-nya itu harus dibuktikan dari rumus ya. Dah, betul. Cocok sudah. Terus, kalian ingat nggak? Sebenarnya nih, ini loh, yang barusan kita buat nih, itu adalah jurnal yang ada di PowerPoint tadi.